Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Diorini dari Prodi Keperawatan Stika Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara melakukan combusio care atau perawatan luka bakar, yang tujuannya adalah untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka agar tidak memperparah luka bakar tersebut. Tahap yang pertama sebelum kita mulai adalah tahap preinteraksi, di mana pada tahap preinteraksi ini kita mempersiapkan alat dan bahan, dan sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tahap orientasi. Kita masuk ke ruangan pasien dan kita mulai melakukan orientasi kepada pasien. Selamat pagi Bapak, apa benar ini dengan Bapak X? Baik, saya coba lihat gelang pasiennya ya Pak untuk menyesuaikan, mohon maaf. Oh iya, sudah benar. Bapak, nama saya Andri. Bapak, saya adalah perawat yang merawat Bapak di sini. Di sini saya akan melakukan perawatan luka bakar yang Bapak derita. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Nah, apakah Bapak bersedia? Baik, nanti insya Allah untuk privasi tetap kami jaga Pak, dan nanti Bapak bisa menyampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum saya mulai Bapak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Pak. Silahkan menurut keyakinan Bapak, dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan kembali. Baik, apabila sudah, bisa kita langsung mulai ya Pak ya. Sebelumnya saya cuci tangan dulu. Ya, kemudian kita masuk ke tahap kerja. Ya, setelah tahap orientasi, kemudian kita lanjutkan ke tahap kerja. Di tahap kerja ini, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu kondisi dari luka bakar pasien dan berapa derajat luka bakarnya dengan menggunakan rumus 9. Ya, tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Tadi kita harus mengobservasi terlebih dahulu kondisi luka dari pasien, berapa derajat luka bakarnya dengan menggunakan rumus 9 atau the rule of 9. Nah, apabila dilihat pada kondisi luka bakar pada pasien ini kurang lebih adalah kondisinya berada pada sekitar 19-20% lah luka bakarnya. Nanti bisa dicek di rumus. Kemudian kita langsung ke tahap kerja dengan berkomunikasi terlebih dahulu kepada pasien. Mohon maaf Bapak, saya mulai untuk perawatan lukanya ya Bapak. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan saja di sela-sela perawatan, tidak apa-apa. Oke, kemudian bisa ditutup sampirannya kalau memang diperlukan. Kemudian karena ini posisinya agak rendah, jadi ini bisa posisinya kita sambil duduk seperti ini, tetapi tetap harus menjaga etika ya, karena ini posisinya dia lebih rendah. Kemudian tahap pertama adalah kita lihat dulu prinsipnya. Jadi prinsip untuk perawatan luka bakar ini adalah prinsip bersih steril. Artinya kita awali dengan prinsip bersih dulu dengan mempersiapkan alat-alat yang nanti akan digunakan atau bahan yang digunakan untuk prinsip steril. Pertama kita buka dulu. Kemudian kita tuangkan NaCl-nya. NaCl secukupnya. Kemudian safflon apabila diperlukan untuk toilet luka. Apabila tidak menggunakan juga tidak apa-apa, langsung dengan menggunakan NaCl. Baik, kemudian
kita siapkan untuk pengalasnya, pasang pengalasnya terlebih dahulu, kemudian bengkoknya. Kemudian kita menggunakan handscoon bersih terlebih dahulu. Untuk membuka luka. Baik, kita mulai dengan toilet luka terlebih dahulu. Jadi siapkan wadah atau tempat sampah untuk menampung dari hasil balutannya. Kalau ini dirasa terlalu susah, maka kita bisa menggunakan gunting plester untuk membuka simpulnya, simpul balutannya. Kemudian kita menggunakan NaCl untuk mempermudah supaya balutannya ini dia terbuka dengan mudah, jadi tidak menempel ke pasien. Seperti ini, secukupnya saja. Kemudian baru kita buka. Mohon maaf Bapak, saya buka balutannya ya. Nanti kalau sakit bisa dikomunikasikan. Setelah posisinya terbuka, jadi setelah lukanya terbuka, kemudian kita ganti sarung tangan steril untuk mulai perawatan lukanya. Ganti sarung tangan yang steril. Tentu sebelumnya kita selesaikan dulu untuk alat-alat yang akan digunakan nanti untuk prinsip steril. Misalnya seperti pasang, ini secukupnya saja. Nah, sambil kita cek apakah kita perlu melakukan penghisapan dari bula, debridement atau seperti apa. Nah, kalau kita nanti perlu melakukan penghisapan bula, ini kita buka, kemudian kita masukkan ke instrumen seperti ini. Kemudian ini juga kita buka, nanti sekalian untuk pembarutannya. Kemudian juga salepnya juga disiapkan. Ya, kemudian kita lanjutkan ke tahap kerja selanjutnya, yaitu kita mulai melakukan perawatan pada luka bakar. Tadi sudah kita buka. Kemudian kita sekarang ganti sarung tangan yang steril. Ini sebelumnya kita bisa hand scrub lagi sesuai dengan kebutuhan. Apabila perlu hand scrub, maka kita perlu hand scrub. Kita lakukan hand scrub maksudnya.
Kita pakai handscoon steril untuk mulai perawatan. Nah, jadi setelah balutan terbuka, itu prinsip bersih selesai. Kemudian kita ganti ke prinsip steril untuk melakukan perawatan lukanya. Kita cek apakah di situ perlu dilakukan hisap bula atau tidak. Jika memang diperlukan ya kita lakukan, apabila tidak ya tidak perlu dilakukan. Baik, kita lakukan perawatan lukanya dengan menggunakan NaCl. Nah, di sini kita mulai perawatan, tentunya di sisi-sisi yang diperlukan. Ini sekali usap saja, sekali usap, seperti itu. Nah, kemudian sambil kita lihat apakah perlu dilakukan hisap bula. Kalau perlu ya kita lakukan penghisapan. Jadi apabila ada bula jangan dilakukan pemecahan tetapi dihisap. Jadi misalnya ada bula, maka dengan spek 5 cc kita lakukan penghisapan. Nah, ya. Kemudian kalau ada luka yang nekrotik atau mungkin karena luka bakar sehingga dia terlihat hitam, sudah mati jaringannya, maka kita lakukan debridement. Seperti ini, jadi dilakukan debridement dengan menggunakan pinset chirurgis, kemudian dengan gunting debrid, kemudian kita lakukan pengguntingan. Seperlunya saja, yang dibutuhkan saja. Baik. Kalau sudah, kita kembali lakukan perawatan luka atau pembersihan luka. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita lakukan pengeringannya. Dikeringkan dengan menggunakan kasa, dikeringkan dengan cara ditutul seperti ini, jangan diusap. Baik. Kemudian kalau sudah dikeringkan, kemudian kita lakukan pengolesan salep antibiotik. Ya. Selanjutnya kita lakukan pengolesan salep antibiotik dengan menggunakan kasa. Kasa seperti ini ya. Kemudian ini tangannya bisa di-on-kan salah satu, karena nanti kita masih pakai pinset jadi tidak masalah. Tangannya di-on-kan salah satu. Kemudian kita oleskan salepnya menggunakan kasa. Kemudian kita oleskan di bagian yang memang di situ ada luka. Memutar yang dibutuhkan. Oke, sesuai kebutuhan saja. Baik, kemudian yang selanjutnya kita lakukan dressing atau penutupan luka dengan menggunakan kasa lembab yang dilembabkan dengan NaCl dengan prinsip moist. Nah, baik, ini ditutup semuanya, semua permukaan luka. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pembalutan. Anggap ini sudah tertutup semuanya. Kemudian kita lakukan pembalutan pada luka. Ini sudah selesai. Untuk prinsip steril kita tinggal melakukan penutupan dengan kasa gulung. Nah, karena ini luka bakar, jadi kita tidak menggunakan plester, minimalkan plester itu apabila diperlukan saja. Jadi kita menggunakan kasa gulung seperti ini. Nah, sambil diperhatikan posisi lukanya.
bagian sini kita gulung pakai pembalut gulungnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, kemudian kita lakukan pemotongan pada asal gulungnya, kemudian kita lakukan kita tali, tentunya pada posisi yang nyaman untuk pasien ya. Jadi di samping sini juga bisa, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor, supaya aliran darahnya lancar. Baik, kalau sudah selesai kita rapikan alatnya. Oke, kemudian kita rapikan pasirnya. Terus kita buka handspoon, lakukan handswrap. Ya. Kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi. Bagaimana Bapak? Perasaannya sudah selesai perawatannya, apakah ada keluhan atau ada sesuatu yang dirasakan, mungkin bisa disampaikan ke saya. Baik, Bapak sudah bekerjasama dengan baik dan terima kasih sekali Bapak juga sudah menyampaikan apa yang dikeluhkan, dan saya harapkan Bapak semakin membaik. Nah, nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan perawatan selanjutnya. Dan apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, saya undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke tahap dokumentasi. Ya, tahap selanjutnya adalah tahap dokumentasi. Tadi setelah kita selesai melakukan tahap kerja, kemudian kita melakukan tahap terminasi, dan selanjutnya yang terakhir adalah dokumentasi. Hal-hal yang perlu kita dokumentasikan adalah hari, tanggal, dan jam atau waktu pelaksanaan tindakan. Kemudian tindakan yang kita lakukan yaitu perawatan luka bakar. Kemudian respon dari klien atau dari pasien berupa data objektif dan data subjektif. Data objektif adalah data hasil pengamatan kita, misalnya kondisi lukanya, tadi misalnya derajat luka bakarnya adalah 20%, kemudian kondisi lukanya bersih, kemudian ada bula dan ada jaringan nekrotik. Kemudian data subjektifnya adalah data keluhan dari pasien, misalnya pasien masih mengeluh sakit dan panas pada area luka. Kemudian setelah respon DODS, kemudian yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang perawat. Ya, demikian video pembelajaran hari ini tentang praktek perawatan luka bakar atau perawatan kombusio. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama praktek hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.